Shalom, perkenalkan nama saya Matrix Merari Olbata, kelas A, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen, tugas mata kuliah Kode Etik Profesi Guru. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, watak dan tata nilai guru PAK. Pentingnya pembentukan watak dan tata nilai guru PAK, dan juga sebagai hamba Tuhan seiring peningkatan profesi dan panggilan sebagai guru, haruslah dibarengi dengan pertumbuhan nilai-nilai kehidupan, karakter dan spiritual, agar dalam menjalankan tugas, guru dapat menjadi teladan di hadapan murid-muridnya maupun masyarakat. Yang pertama, hasil yang diharapkan. Yang pertama itu beberapa jenis kepribadian manusia. Itu terbagi atas dua. Yang pertama, tipe sifat manusia. Yang kedua, tipe kepribadian manusia. Yang kedua, watak dan tata nilai guru PAK yang sebagai standar hidup. Yang pertama, rajin mempelajari firman Allah. Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, tekun beribadah. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam praktik iman. Yang kelima, hidup dalam kekudusan. Yang keenam, kuat dalam iman. Yang ketujuh, hidup dalam pengharapan. Yang kedelapan, mempraktikkan hidup dalam kasih. Yang kesembilan, setia. Yang kesepuluh, memiliki buah-buah roh. Yang ke-11, rela membayar harga. Yang ketiga, sikap dalam menjalankan hidup, yaitu yang pertama, terhadap kehidupan kita adalah pesiarah. Yang kedua, kesempatan untuk melayani Kristus. Yang ketiga, kesempatan untuk berbuat baik. Yang keempat, waspada dalam kehidupan. Hidup sebagai harta kekayaan bukanlah tujuan utama. Seiring menyesatkan iman, Allah menjamin hidup kita. Yang ketiga, harta adalah sarana dan alat. Yang keempat, orang Kristen tidak dilarang kaya. Yang ketiga, jabatan, kehormatan, dan kepemimpinan. Kepercayaan dari Allah yaitu adalah kesempatan untuk melayani Allah dan dengan sesama. Yang ketiga, bukan untuk kesombongan. Keluarga sebagai gereja pertama bagi orang percaya. Keluarga berkomitmen melakukan kehendak Allah. Keluarga adalah harta termahal. Keluarga adalah tempat pertama mempraktikkan kasih Allah. Yang kelima, hubungan dengan sesama, yaitu kasih Yesus melampaui batas-batas manusiawi. Yang kedua, kasih Yesus tanpa batas. Yang ketiga, berdamai dengan semua orang. Yang ketujuh, pelayanan. Pelayanan menuntut kesetiaan. Pelayanan sudah menjadi panggilan hidup. Pelayanan tempat mendemonstrasikan kasih Allah, dan pelayanan dilakukan dengan setia. 4. Kesulitan-kesulitan iman, yaitu yang pertama, ketidaktaatan. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, pencobaan. Yang keempat, kegagalan. Yang kelima, pengampunan. Yang keenam, luka batin. Yang ketujuh, ketamakan. Yang kedelapan, kekudusan. Yang berikut, profil guru PAK. Dalam tugas sebagai guru PAK, ada dua hal yang terus digumuli dan bagaimana mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas sebagai guru PAK. Yaitu yang pertama, apakah guru PAK sebagai profesi atau panggilan? Ada yang mengatakan bahwa guru PAK adalah profesi karena menyangkut dengan profesi keguruan. Ada yang menyatakan sebagai panggilan karena itu adalah tugas dan panggilan dari Allah dalam Yesus Kristus. Yang pertama, kualitas guru PAK. Kualitas guru PAK dapat kita bagi dalam dua bagian penting, yaitu yang pertama, kualitas iman, dan yang kedua, kualitas profesional. Yang kedua, guru PAK profesional. Menurut Ani M. Hasan, profesionalisme menekan kepada penguasaan pengetahuan dan kemampuan dan manajemen serta strategi penerapannya. Yang kedua, menurut Mainster, profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap, bukan memiliki keterampilan tinggi, tetapi memiliki perilaku dan persyaratan. Menurut Arifin, pendidik atau guru profesional dalam konteks Indonesia dipersyaratkan mempunyai 4, yaitu yang pertama, dasar ilmu yang kuat, penguasaan kiat-kiat profesi. Yang ketiga, melakukan riset pendidikan. Dan yang keempat, pengembangan kemampuan profesional serta berkesinambungan. Yang berikut, pendidik tak sama persis dengan dosen atau guru. Pendidik lebih luas dari dosen atau guru, dan pendidik tak harus menjadi guru atau dosen, tetapi guru atau dosen adalah pendidik. Yang berikut, guru PAK profesional. Seorang yang menjadi
profesi sebagai guru dengan keahlian atau kecakapan, keterampilan yang sesuai untuk profesi guru PAK yang mencakup ada 3 bagian, yaitu yang pertama keterampilan, kecakapan teknis, yang kedua kecakapan organisasi, yang ketiga kecakapan hubungan manusiawi. Yang pertama keterampilan teknis guru PAK, yang kedua kecakapan mengelola organisasi sekolah, yang ketiga profil rohani guru PAK, yaitu yang pertama berpusat pada Yesus Kristus. Seorang guru PAK harus senantiasa memandang kepada Yesus Kristus. Dialah sumber dan pusat pengajaran Kristen. Yang kedua, teladan Yesus sebagai guru agung. Itu terbagi atas 12 bagian, yaitu yang pertama, sosok dan performance Yesus sebagai guru agung. Yang kedua, komitmen Yesus dalam menjalani panggilannya sebagai pengajar. Yang ketiga, mengajar melalui kita dan perbuatan. Yang keempat, mengajar kreatif dan kontekstual. Yang kelima, mengajar menuju pada perubahan hidup. Yang keenam, mengajar secara dinamis. Yang ketujuh, memiliki otoritas diri yang tinggi. Yang kedelapan, mencintai panggilannya sebagai guru. Yang kesembilan, memiliki otoritas dan kewibawaan rohani. Yang ke-11, mengenal murid-muridnya dengan baik. Yang ke-12, sabar menghadapi keanekaragaman murid-muridnya. Yang keberikut, iman guru PAK. Iman guru PAK terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, menghayati lebih dahulu. Yang ketiga, mengalami buah-buah iman. Yang keempat, dapat mengintegrasikan iman dalam kehidupannya. Yang ketujuh, berupaya terus bertumbuh dalam iman. Yang kedelapan, memegang nilai-nilai iman dan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Yang kedelapan, mendorong kepada perubahan hidup. Yang kesembilan, sikap melayani. Yang ke-10, satunya kata dan perbuatan. Yang keberikut, teladan Yesus Kristus sebagai guru agung. Itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, pelayanan Yesus. Yang kedua, Yesus sebagai guru agung. Itu terbagi atas beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, mengajar sebagai nabi. Yang kedua, Yesus mengajar sebagai iman. Yang ketiga, Yesus mengajar sebagai raja. Yang berikut, guru profesional. Guru merupakan unsur penting dalam kegiatan mengajar. Hal ini sangat beralaskan karena gurulah yang membimbing peserta didiknya untuk belajar mengenal, memahami, dan menghadapi dunia tempat ia berada. Dunia dalam hal ini mencakup dunia ilmu pengetahuan, dunia iman, dunia karya, dan dunia sosial budaya. Jadi, guru merupakan jabatan dan sekaligus agen untuk memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Guru terpanggil untuk mendorong peserta didik menimba pengetahuan, pemahaman, atau bahkan memberikan kontribusi bagi dunianya. Yang pertama, guru dan kualitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru tentunya dipengaruhi oleh falsafah atau pandangan hidup yang dianutnya, serta dipengaruhi juga oleh seluk-beluk pendidikan dan pengajaran yang telah dilaluinya. Sebagai seorang guru Kristen, apabila ingin mengembangkan pemahaman tentang tugasnya, maka tentunya ia harus berakar pada iman Kristen. Iman Kristen pada dasarnya meliputi semua segi kehidupan secara utuh, jadi tidak hanya berbicara mengenai hal-hal surgawi, tetapi juga menyentuh panggilan hidup di dunia, termasuk dalam hal ini panggilan pendidikan dan pengajaran atau keguruan. Yang kedua, guru profesional. Kriteria guru profesional dalam sistem pendidikan nasional bukanlah semata-mata dilihat dari segi bayaran semata-mata, melainkan haruslah memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keteladanan layanan. Yang kedua, layanan diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, guru profesional adalah pribadi yang mampu melihat dirinya sebagai orang-orang terlatih. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru adalah mengajar.
Mengajar ialah upaya mentransfer pengetahuan atau pandangan keyakinan, dogma, doktrin, atau teologi yang dimiliki peserta didiknya. Dengan pengertian, tugas utama pendidikan ialah menguasai bahan pengajaran, mengetahui dan dapat mengungkap ulang serta memahami secara kognitif. Ada 4 hal yang harus dirumuskan sebagai tujuan dalam persiapan yang sangat bermanfaat bagi guru, yaitu yang pertama, guru dapat mengetahui arah kegiatan belajar. Dengan mengungkapkan tujuan belajar, guru mengantisipasi perubahan dalam segi apa yang dialami peserta didik. Dalam segi pengetahuan, akan bertambah pengetahuan peserta didik setelah mengetahui kegiatan belajar. Sedangkan dalam segi sikap adalah bahwa sikap positif apa yang harus diharapkan muncul dalam diri anak, serta dalam segi pandangan hidup dan pemahaman tingkah laku atau keterampilan. Yang kedua, tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas sangat membantu guru dalam merencanakan bahan pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui di mana peserta didiknya berada secara intelek, kerohanian, sikap hidup, dan tingkah laku moral. Selain itu, guru perlu untuk menguasai bahan pengajaran. Yang ketiga, metode pengajaran. Tujuan akan memberikan gambaran bagi guru mengenai metode yang tepat yang akan dipilihnya dalam rangka mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pada akhirnya tujuan akan memberikan landasan bagi guru mengenai apa yang akan dinilai dari peserta didik serta bagaimana mengadakan evaluasi tersebut. Yang berikut, kompetensi guru PAK, yaitu ada 3. Yang pertama, guru adalah pendidik profesional. Guru dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan guru adalah pada satuan pendidikan yang diasuh. Yang berikut, pengertian kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan harus diaktualisasikan oleh guru dalam tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, ruang lingkup kompetensi guru, yaitu terbagi atas 5. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional. Yang kelima, kompetensi spiritual. Dengan memahami kompetensi guru selengkapnya, guru dapat menghasilkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang dapat mengakomodir nilai-nilai sosial yang ada di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.